Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Lama tidak kita berjumpa secara fisik, tapi melalui sharing online ini kita bisa berjumpa karena kasih anugerah Tuhan ya. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui istri saya Dr. Putri yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Mari kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita angkat pujian My Soul Surrender. So my soul surrender. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. So my hope and angel, I trust in you. Sekali lagi, so my soul surrender. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Where could I be? Where would I be if not for your grace? If not for your grace that rescued me, my life surrender to worship you, worship you. Where could I be? Where could I be? Not for your grace, if not for your grace that rescue me, my life surrender to worship you, worship you. Where could I be? Where could I be if not for your grace? If not for your grace that rescue me, my life surrender to worship you, Jesus, to worship you, to worship you, to worship you. To worship you, Jesus, to worship you. Halo, anak muda SOG Ramani. Kembali lagi bersama saya, Dr. Putri. Hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan tentang judul Progress of Faith. Progress of Faith, kemajuan atau pertumbuhan iman. Kenapa sih iman kita harus bertumbuh? Karena hidup kita ditentukan oleh iman. Jika kita memiliki iman yang benar, maka hidup kita akan benar. Jika kita memiliki iman yang besar, maka kita akan memperoleh hal-hal yang besar dan berkat yang besar. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam firman-Nya di Matius 9 ayat 29b, jadilah kepadamu menurut imanmu. Hari ini saya akan membagikan 5 poin bagaimana caranya kita membangun iman kita. Yang pertama itu, iman dibangun melalui impian. Kita sebagai anak muda harus memiliki impian, karena impian sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya menghimbau sekali untuk kalian harus punya impian. Entah itu impian menjadi orang kaya, atau impian untuk mempunyai pekerjaan yang baik, atau memiliki impian untuk memiliki pasangan yang sepadan. Karena impian akan menarik iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mewujudkan impian kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, iman dibangun melalui tindakan. Seperti di firman-Nya di Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah,
Yang kedua ini, poin yang kedua, iman dibangun melalui tindakan. Kita sudah mempunyai impian, bagaimana sekarang caranya kita untuk mewujudkan impian kita, yaitu dengan melalui tindakan. Karena Tuhan senang kepada anak-anaknya jika kita melakukan tindakan, karena mujizat terjadi kalau kita melakukan tindakan. Sedangkan kalau kita tetap stagnansi, mujizat itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi pastikan kalian melakukan tindakan agar mujizat terjadi di dalam kehidupan kalian ya. Poin yang ketiga, iman dibangun melalui delay. Masa tunggu adalah di mana Tuhan melihat apakah iman kita tetap bertumbuh kepadanya. Seperti yang dikatakan kepadanya di Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertanggung. Seperti kalian tahu kisah Abraham, berapa lama Abraham menantikan jawaban doanya untuk memiliki keturunan. 25 tahun, bukan waktu yang singkat, bukan termasuk juga waktu yang lama. Tapi kenapa iman Abraham berkurang? Kita baca di Roma 4 ayat 19 ayat 20. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kita lihat bagaimana iman Abraham. Walaupun dia harus menunggu 25 tahun, imannya tetap bertambah kuat, bahkan Abraham tetap memuliakan Allah. Kalau hari ini, kalau kalian sedang menantikan jawaban doa kalian, mungkin doa kalian sudah bertahun-tahun belum dijawab sama Tuhan, tetaplah percaya dan berdoa. Meskipun gerakannya lambat, tapi percaya waktu Tuhan indah pada waktunya. Yang keempat, poin yang keempat, iman dibangun melalui pencobaan. Tuhan izinkan semua terjadi dalam kehidupan kita. Cobaan, masalah boleh datang di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa Tuhan memberikan cobaan atau masalah di dalam kehidupan kita? Cuman satu tujuannya, untuk membangkitkan iman kita kepadanya. Jadi jika kalian di rumah sana yang sedang mengalami masalah atau pencobaan, tetaplah percaya dan tetaplah tumbuhkan iman kalian kepada Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Seperti dikatakan di 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita lihat, pasti setiap cobaan atau masalah yang datang ke kehidupan kita, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap percaya dan tetap beriman kepadanya bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang kelima, iman dibangun melalui penyelamatan Tuhan. Dikatakan di firman-Nya 2 Korintus 1 ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Kita harus mengingat pengalaman kita bersama Tuhan, kita harus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan sama kita waktu dulu, waktu sekarang, dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama. Tuhan yang menolong kita kemarin, pasti Tuhan yang akan menolong kita hari ini, dan Tuhan yang akan menolong kita besok. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita harus tetap percaya agar iman kita bertumbuh. Seperti kisah Daud di 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita lihat bagaimana iman Daud kepada Tuhan yang begitu besar. Daud percaya Tuhan yang telah melepaskan ia dari cakar beruang dan cakar singa, Tuhan yang sama juga yang akan melepaskan ia dari orang Filistin. Jadi kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu takut. Pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang sama, yang kemarin, yang sekarang, dan Tuhan yang besok adalah Tuhan yang sama, yang Tuhan yang hidup yang akan menolong kita. Oleh sebab itu, 5 poin tadi yang sudah saya jelaskan untuk bagaimana kita membangun iman kita agar iman kita bertumbuh. Semoga firman ini memberkati kalian semua, tetap semangat dan jangan menyerah. Sebelum kita tutup firman kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami. Pada hari ini Tuhan, kiranya biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami dan bisa menjadi pegangan buat hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu
berada di samping kami Tuhan, agar iman kami tidak berkurang kepadamu dan tetap percaya bahwa Engkau akan menepati janji-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, aku berdoa buat teman-teman SOG Ramani Tuhan yang sedang ada di rumah ataupun anak-anak muda lain yang di luar sana Tuhan, kiranya yang sedang mengalami penderitaan, kiranya Tuhan hiburkan, yang sedang di PHK, kiranya Tuhan cepat gantikan pekerjaannya dengan yang lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, aku juga berdoa buat negeri kami Indonesia Tuhan, kiranya Kau memberkati presiden kami Tuhan dan semua jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi maupun yang terendah, kiranya Kau berikan hikmat marifat agar mereka dapat mengambil keputusan dalam mengatasi COVID-19 ini dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Tetap semangat dan di rumah jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.